Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin membahas novel Saikyo on Myoji sebelumnya atau part 19. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Saika baru aja melakukan diskusi atau pertemuan untuk yang pertama kalinya bersama para raja muda. Dalam pertemuan itu masing-masing raja muda sudah menjelaskan keadaan suku mereka sendiri dan juga alasan kenapa para perwakilan mereka mengambil keputusan seperti itu. Kalau dibanding dengan pertemuan dengan para perwakilan di desanya Rumu yang tidak pernah menghasilkan apapun, pertemuan dan diskusi yang Saika lakukan kali ini malahan bisa dibilang jauh lebih baik dan banyak info penting yang Saika dapatkan dari para raja muda. Soalnya kan para perwakilan suku memang seringkali hanya mementingkan tujuan dan egonya masing-masing. Berbeda dengan para raja muda yang malah kebanyakan gak hanya mementingkan suku mereka sendiri, melainkan mereka sangat memikirkan masa depan bangsa iblis. Dan hal baiknya lagi, kebanyakan dari mereka sepertinya gak mendukung adanya invasi atau invasi ke wilayah manusia. Hanya King Gao sendiri yang sepertinya sangat menginginkan adanya perang dan perubahan untuk sukunya. Cuma sepertinya dia juga masih mau menerima masukan dan mungkin bisa aja mengubah pemikirannya asalkan ada solusi yang lebih baik. Walaupun masalahnya mereka itu belum mampu dan belum punya kekuatan ataupun pengaruh untuk mewujudkan pemikiran mereka masing-masing. Cuma ya sejauh ini rencana Saika bisa dibilang lancar dan berjalan dengan baik. Nah, setelah mengakhiri pertemuan itu dan membiarkan para raja muda untuk kembali istirahat, Saika pun langsung menuju ke tempat lain yang masih di kastil untuk menyendiri bersama Yuki seperti biasanya. Sambil melihat ke arah hutan saat itu, Saika sempat bergumam, alangkah baiknya jika semua masalah bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Yuki pun yang mendengar itu langsung membalasnya dengan mengatakan, pastinya Saika sama juga paham, tidak mungkin bisa semudah itu. Ya mungkin kan karena Saika memang punya kekuatan yang sangat besar dan itu merupakan keahlian utamanya. Jadi ya jika saja permasalahan bangsa iblis semuanya bisa diselesaikan dengan cara kekerasan, maka akan semakin mudah bagi Saika untuk menyelesaikan semuanya. Daripada harus mengikuti cara mereka dan bahkan menuntut Saika untuk terjun dalam hal politik yang sebenarnya sangat gak dia kuasai. Jadi pada saat masih di bumi, kan Saika seringkali dimintai bantuan dan juga sangat dibutuhkan oleh banyak orang termasuk untuk kekaisaran. Tapi sebenarnya yang paling dibutuhkan dan paling bisa diandalkan dari Saika ya memang kekuatan dan kemampuan hebatnya. Makanya sebenarnya Saika itu cukup kesulitan dan seringkali bingung jika dihadapkan pada situasi seperti sekarang ini. Di sini Yuki pun bertanya alasan Saika mengumpulkan raja muda, bukankah untuk memahami cara kerja batin mereka dan memahami pemikiran mereka? Saika pun langsung mengiyakannya. Dan ternyata seperti yang diharapkan oleh Saika, kalau para raja muda itu kebanyakan nggak setuju dengan adanya perang ataupun menginvasi wilayah manusia. Walaupun mereka memang punya prinsip dan pendapatnya masing-masing atau masih perlu disatukan kembali supaya bisa mencapai keputusan yang sama. Tak lama kemudian di saat mereka masih ngobrol, tiba-tiba ada sebuah gempa kecil yang bisa mereka rasakan dari tempat itu. Ya mungkin ini pertama kalinya bagi Saika merasakan adanya gempa setelah melakukan reinkarnasi. Namun Yuki mengatakan kalau sebenarnya semenjak mereka sampai di wilayah iblis, sudah ada beberapa kali gempa kecil yang pernah terjadi. Cuma Saika aja yang kadang gak sadar dan gak terlalu merasakannya. Ya tentu Saika jadi bertanya-tanya kenapa di wilayah iblis sering terjadi gempa kecil seperti itu dan apa penyebabnya. Soalnya kan di wilayah manusia Saika hampir gak pernah merasakannya. Saat itu di saat mereka masih ngobrol, dari belakang ada Risolera yang mulai mendekati mereka. Lalu Risolera pun bertanya pada Saika, apakah kau takut dengan gempa yang barusan? Soalnya kan di wilayah manusia memang hampir gak pernah terjadi adanya gempa, terutama di wilayah kekaisaran atau wilayah yang Saika tempati. Jadi Risolera berpikir kalau itu pertama kalinya bagi Saika untuk merasakan gempa. Namun di sini Saika langsung mengatakan tidak dan sebenarnya aku udah terbiasa. Karena memang pada saat masih di Jepang, Saika udah sering merasakannya dan malahan jauh lebih besar dari itu. Lalu Saika pun bertanya balik apakah di wilayah iblis memang sering terjadi gempa seperti ini. Ya di sini mereka malah jadi ngobrolin beberapa hal sambil menikmati suasana malam. Bahkan Yuki juga sempat keluar untuk memperkenalkan dirinya. Walaupun ya sama seperti pertemuannya dengan Rumu, di sini Yuki sangat malu-malu dan hanya keluar bentar untuk memperkenalkan diri.
Tentunya Risolara yang melihat itu sempat kaget dan gak tahan dengan keimutan Yuki, sama halnya seperti Rumu. Karena kan Seika berpikir kalau Rumu sudah menceritakan semuanya tentang Seika pada Risolara. Makanya Seika tanpa ragu langsung menunjukkan Yuki padanya. Walaupun ya tentu Yuki dalam wujud rubahnya dan bukan menggunakan wujud manusianya. Tapi ternyata Risolara baru tahu itu dan Rumu gak pernah menceritakan mengenai Yuki yang selalu bersama Seika. Jadi dia memang selalu menepati janjinya yang akan pernah menceritakan Yuki pada siapapun. Setelah itu di sini Risolara mulai menjelaskan mengenai gempa kecil barusan. Jadi cukup jauh dari wilayah itu ada sebuah gunung berapi yang sangat besar dan gunung berapi itulah yang menyebabkan gempa barusan. Cuma hari itu memang lagi sering terjadi dan bahkan semakin lama semakin sering. Menurut Risolara biasanya akan terjadi letusan. Tentunya Seika yang mendengar itu langsung bertanya apakah itu akan baik-baik saja. Di sini Risolara hanya tersenyum dan bahkan dia kelihatan gak panik sama sekali. Karena katanya ada banyak iblis yang memang selama ini selalu bekerja sama untuk mengatasinya dan mereka yakin akan baik-baik saja. Soalnya selama ini gunung berapi itu memang belum pernah mengeluarkan letusan yang sampai menimbulkan bencana bagi wilayah iblis. Atau setidaknya selama Risolara hidup sampai saat ini. Makanya dia sama sekali gak panik dan menganggap hal itu sebagai fenomena alam yang biasa saja. Setelah itu di sini mereka mulai membicarakan tentang para raja muda dan situasi bangsa iblis saat ini. Cuma ya intinya bagi Risolara setiap iblis itu memang punya masalahnya masing-masing. Entah itu yang menjadi perwakilan lalu raja sebelumnya seperti Jormungandr, Mardeva dan sebagainya dan para raja muda sendiri. Nah dalam pertemuan dengan raja muda sebelumnya kan gak ada perwakilan dari suku Demon God. Karena mereka memang gak menggunakan sistem raja dan Risolara sendiri seperti gak mau ikut campur dalam pertemuan itu. Jadi di sini Seika pengen lebih memahami permasalahan internal yang ada di suku Demon God dan juga keputusan Ramsenal yang malah bisa dibilang sangat ambigu. Soalnya dia milih netral dan belum mau menempatkan posisinya di pihak yang mana. Ya menurut penjelasan Risolara sebenarnya gak ada masalah internal lagi yang bisa diceritakan pada Seika. Karena Seika memang sudah banyak mendengarnya dari Rumu. Kebanyakan suku Demon God itu memang gak punya hubungan baik dengan manusia dan bahkan banyak dari mereka yang malah membenci manusia. Soalnya kita tahu sendiri kalau banyak suku Demon God yang malah ditangkap dan dijual sebagai budak oleh para manusia. Walaupun ya faktanya ada sebagian iblis yang terlibat dengan bisnis itu. Nah makanya Ramsenal yang merasa menjadi perwakilan dari suku Demon God tidak mau sembarangan dalam mengambil keputusan dan malahan bagi Risolara dia masih malu-malu untuk mengambil keputusan. Ya intinya Ramsenal merasa mengemban tanggung jawab yang sangat besar dan dia tidak mau mengecewakan sukunya. Cuma satu hal yang pasti dia sebenarnya orang yang sangat baik dan juga sangat berbakat dan itu Risolara sendiri yang mengatakannya. Lalu di sini sebelum mereka kembali ke dalam untuk istirahat, Risolara sempat bertanya berapa lama lagi Seika akan tinggal di wilayah iblis. Soalnya kan Seika sempat mengatakan gak akan menetap di wilayah iblis dan pasti nantinya akan kembali lagi ke wilayah manusia. Tentunya Seika yang ditanya seperti itu cuma bingung dan gak tahu kapan akan kembali. Soalnya ternyata situasi di wilayah iblis jauh lebih rumit dari yang Seika bayangkan dan belum tahu kapan bisa menyatukan mereka semua. Ya jadi Seika nggak tahu sampai kapan akan tinggal di wilayah iblis. Cuma di sini Risolara malah memohon pada Seika untuk bisa tinggal lebih lama lagi. Soalnya para raja muda sepertinya sangat membutuhkan bimbingan dari Seika dan bahkan mereka kelihatan sangat senang saat bersama dengan Seika. Lalu singkat cerita di keesokan harinya begitu Seika bangun, saat itu para raja muda sudah berkumpul dan bahkan lagi ada yang berdebat di antara mereka. Yaitu King Phil yang sedang berdebat dengan King Plus. Ya saat itu mereka sedang berdebat mengenai hukum dan pemerintahan yang harus dipakai oleh bangsa iblis supaya lebih baik untuk kedepannya. Seperti misalnya selama ini di wilayah iblis kan masih diperbolehkan bertarung satu lawan satu untuk menyelesaikan masalah. Atau bahkan pertarungan antar kelompok. Nah King Phil berpikir aturan seperti itu harus dirubah dan harus diciptakan hukum yang lebih baik. Dan sebenarnya masih banyak pemikiran lain King Phil yang pengen dia terapkan pada bangsa iblis. Cuma bagi King Plus nggak semudah itu untuk mengubah hukum ataupun peraturan yang sudah ada sejak lama. Intinya bagi King Plus masih ada banyak hal-hal kecil yang perlu dirubah sebelum melakukan perubahan besar seperti itu. Saat itu Seika bertanya pada King Athos yang juga sedang menonton perdebatan mereka dari kejauhan.
Ataupun yang melihat Seika langsung mengucapkan salam dan setelah itu bisik-bisik pada Sneggle atau pelayannya untuk menjelaskan situasinya. Cuma di sini Atos bisa mengucapkan salam tanpa tergagap dan itu pertama kalinya Seika mendengarnya. Tak lama kemudian Raja Muda yang lain juga hanya meminta pendapat Seika mengenai perdebatan mereka. Cuma ya tentu Seika belum terlalu paham apa yang sedang mereka debatkan. Soalnya kan memang baru datang dan situasinya sudah sepanas itu. Akhirnya di sini Seika malah memberikan sedikit ajaran Konfusius untuk mereka. Seika mengatakan terkadang seorang raja harus bisa dipercaya dulu, baru setelah itu dia bisa bekerja untuk kebaikan rakyatnya. Namun jika tidak mendapatkan kepercayaan, maka kau harus malu pada dirimu sendiri. Ya intinya sang raja yang terhormat harus bisa dipercaya dulu sebelum dia bisa membuat orang lain untuk mengikutinya. Jadi jika King Phil pengen mendapatkan banyak pengikut atau banyak orang yang akan mendukung ide dan pemikirannya, maka dia harus bisa dipercaya dulu oleh rakyatnya dan juga membuktikan kelayakannya sebagai seorang raja. Ya sebenarnya secara tidak langsung ajaran Konfusius yang diungkapkan Seika di sini sama aja seperti nasihat dan teguran yang diberikan King Plus pada King Phil. Nah, tentunya para raja muda kan baru pertama kalinya mendengar ada peribahasa seperti itu dan bahkan King Phil yang sudah sering kali membaca buku aja baru pertama kali mendengarnya. Karena memang Seika menggunakan ajaran Konfusius yang ada di bumi. Jadi mereka pun bertanya pada Seika. Cuma ya tentu Seika hanya menjawab kalau itu berasal dari negara manusia yang sangat jauh. Setelah itu Seika bahkan semakin memberikan mereka pengetahuan dan ajaran baru yang pastinya belum pernah mereka dapatkan selama ini. Soalnya kelihatannya mereka memang sangat tertarik dengan itu dan sangat ingin mempelajarinya. Bahkan King Phil yang biasanya hanya tertarik dengan uang dan bisnis juga kelihatannya sangat bersemangat dan dengan patuh mendengarkan semua pelajaran yang diberikan oleh Seika. Ya jadi seharian itu akhirnya Seika malah membuka kelas baru dan memberikan banyak pelajaran untuk para raja muda. Dari mulai Analek Konfusius, lalu banyak puisi dari Cina dan banyak lagi yang lainnya. Dan tentunya semua pengetahuan itu sangat berguna bagi raja muda yang nantinya bakal menjadi pemimpin masa depan bangsa iblis. Ya seperti yang kita tahu pada saat masih di bumi, Seika itu udah pernah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan selalu mempelajari banyak hal baru dari setiap negara yang dilewatinya. Tentunya dia punya pengetahuan yang sangat luas dan semua pengetahuan itu juga yang sering Seika ajarkan pada murid-muridnya. Nah ternyata setelah melakukan reinkarnasi atau pindah ke Isekai, Seika masih mendapatkan kesempatan untuk mengajar seperti ini lagi dan itu sangat mengingatkannya pada saat dia masih mengajar murid-muridnya di bumi. Jadi ya sebenarnya bukan hanya para raja muda aja yang bersemangat saat itu, namun Seika juga lumayan menikmatinya. Sampai akhirnya di keesokan harinya di tengah Seika masih mengajar mereka, ada sebagian raja muda yang bertanya apa yang dimaksud dengan kata air terjun. Ternyata selama ini semua raja muda itu belum pernah sekalipun melihat air terjun dan bahkan banyak dari mereka yang nggak tahu apa itu air terjun. Ya mungkin karena di wilayah mereka memang nggak ada air terjun dan mereka benar-benar belum pernah melihat ataupun mendengarnya. Tentunya Seika langsung berpikir apakah di wilayah iblis sama sekali nggak ada air terjun. Saat itu di saat Seika masih bingung dan terdiam, tiba-tiba saudara datang dan mengatakan kalau sebenarnya di wilayah iblis juga ada air terjun dan bahkan ada salah satu yang ukurannya sangat besar. Cuma memang letaknya itu jauh di pedalaman hutan dan itu sangat sulit untuk dijangkau. Di sini salah satu raja muda pun bertanya apakah air terjunnya sebesar dalam puisi yang disampaikan Seika. Lalu tanpa basa-basi saudara langsung mengajak Seika dan mereka semua untuk langsung pergi dan melihatnya. Karena kan Seika dan Nagami Suci yang pastinya bisa mengantarkan mereka semua ke sana dengan sangat mudah. Ya jadi saat itu mereka semua langsung OTW menuju air terjun yang katanya salah satu yang sangat besar di wilayah iblis. Hanya butuh beberapa menit bagi Nagami Suci untuk sampai ke tempat itu. Karena memang jaraknya nggak jauh-jauh banget dari kastil Raja Iblis. Setelah sampai di sana, tentunya para raja muda yang baru melihatnya langsung bersorak kegirangan. Sebagian dari mereka ada yang langsung berlarian sambil melihatnya dengan lebih dekat. Lalu ada juga yang menanyakan pancing pada Seika untuk sekalian mencari ikan di sana. Dan ada juga yang masih bersikap hati-hati karena menganggap itu cukup berbahaya. Namun pada harinya mereka semua bisa bersenang-senang dan menghabiskan waktu yang cukup lama di tempat itu. Nah kebetulan Seika masih menyimpan beberapa peralatan yang dulunya sering dia gunakan saat masih menjadi petualang. Salah satunya adalah pancing yang mungkin sering kali digunakan ketiga teman Seika.
Jadi ya di sini Sega bisa langsung meminjamkan pancing itu untuk mereka dan tentu dia mengeluarkannya dari ruang dimensinya. Saat itu pada harinya mereka semua bermain sampai matahari terbenam dan bahkan mereka memutuskan untuk menginap di tempat itu. Karena Sega juga masih menyimpan peralatan kemahnya dan itu cukup untuk mereka semua. Ya tentu ini pertama kalinya bagi Raja Muda untuk tidur di tengah pegunungan langsung seperti itu. Cuma kelihatannya mereka juga sangat menikmatinya dan semuanya juga bisa membagi tugasnya masing-masing. Lalu untuk makan malamnya tentunya mereka hanya membakar ikan hasil tangkapan mereka sendiri. Ya walaupun tentu rasanya sedikit hambar. Cuma kelihatannya semua Raja Muda nggak ada yang mengeluhkan soal itu dan bahkan sembari menikmati malam, mereka masih asik bertukar pikiran dan semakin memahami pengetahuan yang sudah diajarkan oleh Seika. Setelah istirahat dan bangun di pagi harinya, mereka bahkan masih belum berniat untuk kembali ke kastil dan masih pengen menjelajahi wilayah iblis lebih jauh. Saat itu King Sigil mengajak mereka untuk mengunjungi Danau Sugetsu yang ada di Dark Forest. Karena katanya saat itu lagi musim panas dan itu waktu yang sangat tepat untuk mengunjungi Danau Sugetsu. Tanpa pikir panjang mereka semua pun langsung setuju dan langsung OTW ke sana. Lalu singkat cerita setelah sampai di sana dan menikmati Danau Sugetsu selama seharian, mereka kembali mengunjungi tempat-tempat menarik lainnya yang ada di wilayah iblis. Karena kan setiap Raja Muda menyarankan tempat menarik lain untuk dikunjungi dan semuanya setuju dengan hal itu. Dari mulai dataran tinggi busur putih, lalu gunung misterius yang dipenuhi kabut dan jembatan kuno yang sangat panjang dan banyak lagi yang lainnya. Intinya selama beberapa hari itu mereka terus berkeliling wilayah iblis dan mengunjungi banyak tempat-tempat menarik yang selama ini belum pernah mereka datangi secara langsung. Ada kalanya mereka juga sampai menyewa penginapan di desa terdekat untuk istirahat dan membersihkan diri. Walaupun tentu semua Raja Muda melakukan penyamarannya masing-masing supaya para warga nggak sampai mengenali mereka. Seperti misalnya saat itu mereka sedang menyewa penginapan di desa Ogre yang tidak terlalu jauh dari lereng gunung berapi. Cuma sepertinya letak desanya itu agak misah dari wilayah suku Ogre yang utama. Jadi mungkin di bagian paling pinggiran wilayahnya gitu guys. Nah saat hari sudah sangat malam, kan harusnya semua Raja Muda udah tidur di tempatnya masing-masing. Namun saat itu saya kan sempat terbangun lagi untuk mengecek mereka semua. Ternyata saat itu di luar penginapan ada Senecal atau pelayan King Athos yang juga masih belum tidur. Dia sedang berdiri sambil melihat ke arah hutan. Sega pun bertanya apa yang sedang kau lakukan. Ternyata saat itu Senecal lagi menunggu King Athos yang malah lagi di dalam hutan. Cuma ya sepertinya King Athos juga paham gak sampai keluar dari penghalang Seika. Jadi mereka semua itu sepertinya udah paham kalau Seika selalu menciptakan penghalang untuk mereka kalau sedang istirahat. Makanya kalau mereka mau jalan-jalan di malam hari itu nggak sampai keluar dari penghalang Seika. Ya atas saran dari Senecal saat itu, Seika pun langsung masuk ke dalam hutan untuk melihat apa yang sedang King Athos lakukan. Ternyata saat itu King Athos sedang menyanyikan lagu yang sangat indah dan bahkan dia menyanyikannya dengan sangat lancar. Walaupun setelah menyadari kedatangan Seika, King Athos pun langsung berhenti dan seperti biasa mengucapkan salam untuk Seika. Ya jadi King Athos itu sebenarnya sangat suka bernyanyi dan bahkan dia bisa melakukannya dengan sangat lancar atau tanpa tergagap. Walaupun ya memang dia selalu bernyanyinya sendirian dan nggak mau dilihat oleh siapapun. Makanya mungkin Senecal hanya mengawasinya dari kejauhan dan nggak menemaninya langsung seperti biasanya. Kata King Athos lagu yang dia nyanyikan merupakan lagu dari sukunya sendiri yang sudah diturunkan turun-temurun. Cuma dulunya ibu King Athos juga sangat suka menyanyikan lagu itu, makanya Athos sendiri sampai saat ini masih suka untuk menyanyikannya. Tentunya di sini saya beberapa kali memberikan pujian untuk King Athos, karena memang dia beneran pintar bernyanyi dan lagu yang dia nyanyikan juga sangat indah. Walaupun dia seperti biasa atau selalu menanggapinya dengan kurang percaya diri. Ya akhirnya di malam itu banyak hal yang mereka bicarakan dan hebatnya saat itu Athos bisa bicara dengan cukup lancar. Tidak seperti biasanya yang hanya mengucapkan 1-2 kata aja udah langsung tergagap. Karena mungkin dia udah lebih kenal dengan Seika dan merasa lebih baik jika hanya sedang bersama dengan Seika. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke waktunya Sabria. Ada dari Nigamizu buat beli bumbu rendang bang. By the way bahasan Ledalek kok nggak dilanjut bang. Oke makasih Nick. Untuk pembahasan Ledalanya memang sengaja nggak sampai gua rangkum atau bahas langsung like novelnya. Soalnya dulu gue kira ceritanya terlalu santai dan kayaknya kalau dibahas tiap chapternya bakalan bikin bosen.
Walaupun ya ternyata banyak dari kalian yang mungkin cukup suka dengan alur ceritanya. Iya, mungkin nanti kalau ada season 2-nya bakalan gue bahas lagi atau rangkum novelnya. Thank you, Nick. Lalu dari Asman, Bang, gue mau tanya kira-kira si Cid tuh kekuatannya bisa berkembang sampai mana kira-kira menurut Mimin? Kalau menurut gue sih tergantung cerita novelnya mau sejauh mana. Misalnya kalau ada musuh kuat yang sampai bisa menghancurkan planet atau dunia lain, kemungkinan Cid bakalan dibuat jauh lebih kuat dari itu. Karena hampir nggak mungkin Cid bakal kesulitan atau terpojok saat menghadapi musuhnya. Soalnya kalau melihat alurnya sejauh ini seperti itu. Jadi ya tergantung konsep kekuatannya mau sejauh mana, dan Cid pasti bakal sampai di puncak dari konsep kekuatan di novel itu. Thank you, Asman. Ya, itu semua dari Sawaria, makasih yang udah donasi, dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.